Penguasa kuil surgawi. Bab 133. Semua mata penonton terfokus pada Xiao Tians saat ini. Dia masih sangat muda dan tampan. Dia adalah komandan Departemen Perang termuda dan paling tampan dalam sejarah Kerajaan Naga, dan semua komandan perang Departemen Kerajaan Naga dengan kekuatan setingkat Raja Surgawi, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan keberadaan 10 Dewa Perang. Tidakkah Anda melihat bahwa pada saat ini, Wang Tianhai, Dewa Perang dari Departemen Perang Tianhai, mengikuti di belakangnya dengan penuh hormat. Wei Wei, suamimu sangat tampan. Leng Yijun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Tians, yang menjadi sorotan, dan berkata kepada Gao Wei Wei di sampingnya. Saat dia mengatakan ini, para sosialita yang berdiri tidak jauh dari Gao Wei Wei semua memandang Gao Wei dengan kaget. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa kesayangan keluarga Sangguan dan keluarga Yin begitu antusias terhadap gadis ini. Status keluarga romantis jauh lebih baik daripada mereka. Istri dari Komandan Departemen Perang Kerajaan Panjang, apalagi Tianhai, bahkan jika dia ditempatkan di Yanjing, identitas dan status Gao Weiwei akan menjadi wanita terkemuka. Wanita paling mulia. Saat ini, Xiao Tians juga melihat Gao Weiwei berdiri di samping, jadi dia tersenyum dan melambai padanya, "Weiwei, kemarilah." Oh. Gao Wei mengangguk tanpa sadar. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Karena dia hampir tidak pernah berpartisipasi dalam acara-acara seperti itu, tetapi Xiao Tians berbeda. Bahkan ketika dia berada di Yanjing, dia sering mengunjungi acara-acara seperti itu. Statusnya di Yanjing pada saat itu hampir, jika tidak sebagus saat ini. Jadi dia menghadapi situasi ini dengan sangat alami. Xiao Tians yang sama juga menebak pikiran Gao Weiwei ketika dia muncul di depan semua orang untuk pertama kalinya, dia masih menjadi orang yang paling fokus. Gao Weiwei sedikit gugup untuk pertama kalinya. Jadi Xiao Tians memanggilnya ke sisinya dan memegang tangannya. Tujuannya malam ini adalah untuk membuat Gao Weiwei muncul di depan semua orang, di depan orang-orang terkemuka di kota Tianhai. Dia memberi Gao Wei platform untuk bersiap mengambil alih grup Junlin dalam waktu setengah bulan. Istrinya, Xiao Tians, pasti akan menikmati kejayaan seumur hidup. Kalau tidak, mengapa Xiao Tians harus bekerja begitu keras? Saat ini, Xiao Tians tersenyum, meraih tangan Gao Weiwei, dan berjalan menuju kursi utama di baris pertama. Pada saat ini, Gao Weiwei, yang secara alami mengikuti Xiao Tians, menjadi fokus semua orang di ruangan itu. Saya yakin setelah malam ini, nama Gao Weiwei juga akan beredar di kalangan atas di kota Tianhai. Tidak ada yang berani memprovokasiku lagi. Tidak akan pernah ada lagi hal-hal menjijikkan seperti keangkuhan keluarga Gao terhadap Gao Weiwei di kota Beijiang. Sebab, siapa yang berani? Raja dari Departemen Perang Kerajaan Naga, istri dari Komandan ke-7. Siapa yang berani tidak sopan? Pada saat ini, detak jantung Gao Weiwei sangat cepat di bawah perhatian semua orang, dan telapak tangannya yang memegang Xiao Tians berkeringat. Dia sangat gugup, terutama pada saat ini, semua sosialita papan atas di kota Tianhai sangat iri. Dia bahkan lebih gugup lagi. Xiao Tians tersenyum, meremas tangannya, dan menariknya ke tempat duduknya. Kemudian dia menunjuk ke beberapa orang yang mengikutinya dengan hormat dan memperkenalkan, "Weiwei, ini adalah Dewa Perang dari Departemen Perang Tianhai, Wang Tianhai." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Wang Tianhai segera mengambil inisiatif dan berkata sambil tersenyum sebelum Gao Weiwei dapat berbicara, "Saya telah bertemu Nona Gao. Jika Anda memiliki instruksi untuk Nona Gao di masa mendatang, silakan hubungi saya kapan saja ketika aku tidak di sini," kata Wang Tianhai. Ketika dia tiba, dia segera mengeluarkan kartu nama, membungkuk dan menyerahkannya kepada Gao Weiwei. Sikapnya sangat hormat. "Baiklah, terima kasih. Terima kasih Dewa Perang Wang." Gao Wei berkata kepada Wang Tianhai dengan agak tidak nyaman. Xiao Tians kemudian memperkenalkan Gao Weiwei satu persatu, Lu Tianxun, Xi Tianzeng, Wu Tao, Wang Zi, Ren Pingsheng dan lainnya. Tanpa kecuali, semua orang menyerahkan kartu nama mereka kepada Gao Weiwei dengan penuh hormat setelah perkenalan Xiao Tians. Gao Weiwei juga mengucapkan terima kasih dengan gugup. Setelah memperkenalkan Gao Weiwei, Xiao Tians menarik kursi dan duduk. Hanya Xiao Tians yang duduk, tetapi tidak ada seorang pun kecuali dia, apakah itu Xi Tianzeng, Wang Tianhai, atau kepala keluarga besar di Tianhai, yang berani duduk. Gao Weiwei juga merasa sangat gugup saat ini, meskipun dia juga mengenal orang-orang di sini, seperti Jing Beichen, Long Jiu, dan Shen Qingtian. Tapi dia masih merasa gugup.
Tapi yang tidak dia ketahui adalah dia gugup, dan Wang Tianhai serta yang lainnya bahkan lebih gugup daripada dia. Sekarang, semua orang besar di kota Tianhai benar-benar mengerti. Gadis di depannya baik dan lembut. Dia menyelamatkan Xiao Tians 5 tahun lalu ketika dia berada dalam kondisi paling putus asa. Meskipun dia sedikit dirugikan dan sedih, Xiao Tians akan sangat marah. Jadi saat ini, orang-orang besar di kota Tianhai sangat gugup. Tians, apakah aku ikut denganmu? Atau haruskah kamu ngobrol saja dan aku pergi mencari Chao Ge dan yang lainnya? Xiao Tians memandangnya dan tersenyum dan berkata, oke, ini pertama kalinya kamu menghadiri acara seperti itu dan kamu sedikit gugup. Kalau begitu, temui Chao Ge dan yang lainnya. Jika ada yang ingin kamu katakan. Gao Weiwei menghela nafas lega. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bergerak, Yin Chao Ge mengikuti Guantong. Di bawah tatapan Sangguan Bo dan Yin Zheng, dia berjalan ke arah Gao Weiwei dan menarik Gao Weiwei ke meja mereka sambil tersenyum. Mereka semua adalah wanita papan atas di kota Tianhai. Sangguan Tong dan Yin Chao Ge juga telah lama menerima instruksi dari kedua lelaki tua itu, bahwa mereka harus menjaga Gao Weiwei dengan baik malam ini. Gao Weiwei tidak bisa merasa malu. Dan mungkin Yin Chao Ge tidak pandai melakukan hal semacam ini, tetapi Sangguan Tong sangat terampil. Yi Jun dan yang lainnya, ketegangan di hati Gao Weiwei berangsur-angsur menghilang. Makan malam resmi diadakan. Setelah para eksekutif senior keluarga Sangguan memberikan pidatonya di atas panggung, semua penonton memulai jamuan makan. Xiao Tians bersandar di kursi. Jika dia tidak memegang gelas anggur, tidak ada yang berani minum. Jadi dia tersenyum dan mulai minum dengan semua orang. Manusia tidak boleh terlalu terpisah dari dunia. Terkadang Anda masih perlu berbaur. Di tengah jamuan makan, Gao Weiwei dikelilingi oleh wanita-wanita modis dan berpakaian cerah yang datang untuk bersulang. Tentu saja, tidak ada wanita yang berani membiarkan Gao Weiwei minum. Jadi yang mereka sajikan semuanya adalah anggur, dan gelas Gao Weiwei semuanya berisi jus. Namun meski begitu, ketika Gao Weiwei minum bersama mereka, para wanita papan atas merasa tersanjung. Tanpa dia, suami Gao Weiwei terlalu kuat. Tidakkah Anda melihat bahwa di meja pertama, pemain besar teratas di kota Tianhai semuanya duduk tegak, dan sikap mereka lebih hormat daripada yang lain? Setelah makan malam, Xiao Tians membawa Gao Weiwei, yang tersipu, ke dalam mobil dan pulang. Xiao Tians memandang Gao Weiwei di dalam mobil dan berkata, apakah kamu sudah minum? Gao Weiwei tersipu dan berkata, baiklah, saya minum sedikit anggur merah, tidak banyak, hanya sedikit. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan kembali lagi nanti dan tidur lebih awal. Gao Weiwei mengangguk, dan setelah beberapa saat dia berkata kepada Xiao Tians, suamiku. Terima kasih. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terima kasih atas siapa dirimu. Kamu adalah istriku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dianiaya? Dan istriku, akan ada banyak kesempatan seperti ini di masa depan. Kamu tidak boleh segan-segan untuk menghabiskan uang. Apa yang harus aku lakukan? Apapun yang terjadi. Gao Weiwei mengangguk dan bersenandung lembut. Sejujurnya, dia sangat senang dengan makan malam-malam ini. Dia juga sangat senang dengan perasaan dikelilingi bintang, meski dia juga tahu bahwa wanita di jamuan makan itu tidak benar-benar berteman dengannya. Bersikap baik padanya adalah karena dia adalah istri Xiao Tians, tapi itu sudah cukup bukan? Selain Xiao Tians, dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain seumur hidupnya, bukan? Suamiku, aku pasti akan bekerja keras. Saat aku pergi ke Junlin Group besok, aku pasti akan bekerja keras dan tidak mempermalukanmu. Aku pasti akan menjadi wanita terkemuka seperti Chao Ge dan Tong Tong. Aku akan tetap di sisimu. Gao Weiwei mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri dengan tegas. Saat ini, Gao Weiwei membuat keputusan di dalam hatinya. Untuk menjadi wanita Xiao Tians dan istri Xiao Tians, dia harus menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Bukan untuk hal lain, hanya untuk tidak mempermalukan Xiao Tians ketika dia menghadiri acara seperti malam ini di masa depan, dan untuk membuat orang merasa bahwa istri Xiao Tians sangat baik. Setelah tiba di rumah, Xiao Xiao pergi tidur, Xiao Tians sedang merokok di balkon, dan Gao Weiwei pergi mandi. Tapi setelah dia keluar dari kamar mandi, Xiao Tians tertegun, karena Gao Weiwei mengenakan gaun tidur kasa berwarna merah muda dan transparan. Itu sangat seksi, dan sosoknya yang cantik dan lembut menjulang.
Wei Wei, apa yang kamu? Xiao Tians menelan ludah dan bertanya pada Gao Weiwei. Gao Weiwei berjalan ke arah Xiao Tians dengan telanjang kaki, berjinjit, melingkarkan dua lengan putih di leher Xiao Tians, dan berkata kepada Xiao Tians dengan penuh kasih sayang, suamiku, besok. Aku tidak ingin pergi bekerja, oke. Xiao Tians tersenyum, membungkuk dan menggendong Gao Weiwei, menutup tirai, meletakkan Gao Wei di tempat tidur, menekannya dan berkata, cantik kecil, kamu tidak ingin pergi bekerja besok, lalu apa yang kamu lakukan? Ingin melakukannya. Gao Weiwei memeluk leher Xiao Tians, tersipu malu dan berbisik lembut di telinga Xiao Tians, kamu. Setelah mengatakan itu, dia menggigit telinga Xiao Tians lagi, menggigitnya dan mencium. Aturan lama, ini. Bab 134. Keesokan paginya, Chen Shuzhen bangun pagi-pagi dan segera mulai berdandan. Pada jam 8 pagi, setelah makan malam, Chen Shuzhen tidak sabar untuk membawa Xiao Tians kembali ke rumah orang tuanya. Bu, apakah kamu benar-benar tidak memanggil Wei Wei lagi? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Mengapa kamu tidak memanggil ayah? Xiao Tians berkata kepada Chen Shuzhen dengan cara yang aneh. Chen Shuzhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Wei Wei. Biarkan dia tidur lebih banyak, dia cukup lelah tadi malam. Xiao Tians hanya bisa tersipu. Memikirkan Gao Weiwei yang masih tidur sangat nyenyak ketika dia bangun di pagi hari, dia merasa sedikit bersalah malam, jadi dia secara alami harus memberitahu dia tentang suaminya. Luar biasa, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia adalah eksistensi yang agung, dan kebugaran fisiknya sangat baik. Nah, ternyata Gao Weiwei kelelahan. Xiao Tians memperkirakan Gao Weiwei tidak akan bisa bangun sampai siang atau sore hari. Chen Shuzhen melihat ada yang salah dengan wajah Xiao Tians. Sebagai orang yang pernah berada di sana, dia langsung memahami sesuatu. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukankah Wei Wei banyak minum tadi malam? Biarkan dia tidur sebentar. Tians, kamu kembali bersamaku. Ini hanya untuk makan siang. Kami akan kembali setelah makan. Dan ayahmu. Haha, aku bahkan tidak ingin membicarakannya. Berapa umurnya? Menurutku dia akan melayang. Aku harus merawatnya dalam beberapa hari. Xiao Tian selalu menghela nafas panjang dan berkata, ya, baiklah, Bu, ayo pergi. Chen Shuzhen juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya kembali ke rumah dalam kemuliaan. Menantu laki-lakinya sekarang menjadi komandan Departemen Perang ke-7 Kerajaan Naga, dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Wang Tianhai, yang bertanggung jawab atas Departemen Perang Tianhai, tidak berani bernapas di depan menantunya. Jadi Chen Shuzhen, yang sedang bersemangat, bahkan tidak memainkan mahjong favoritnya tadi malam, hanya untuk menjaga semangatnya. Hari ini, dia akan kembali ke rumah orang tuanya dan melampiaskan amarahnya. Selain itu, pakaian yang dikenakan Chen Shuzhen semuanya dari merek ternama. Dia meminta Gao Xiaoying menemaninya membelinya tadi malam. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan ternama di kota Tianhai. Bagaimanapun, Xiao Tians memiliki banyak kartu seperti itu, yang menyelamatkan adik iparnya dari kesengsaraan setiap hari, jadi dia memberikan kartu hitam senilai puluhan juta atau ratusan juta itu kepada Gao Xiaoying. Tentu saja, Gao Xiaoying juga setuju untuk menyimpannya rahasia. Nah, kemarin siang dan malam, Gao Xiaoying dan Chen Shuzhen pergi berbelanja seperti orang gila. Pusat perbelanjaan terbaik di kota Tianhai, saya membelinya langsung tanpa memeriksa harganya. Jadi saat ini, Chen Shuzhen anggun dan mewah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti wanita bangsawan. Ketika Chen Shuzhen dan Xiao Tians tiba di bawah, Chen Shuzhen berkata kepada Xiao Tians dengan bingung, Tians, mobil mana yang harus kita kendarai? Apakah itu Lamborghini beracunmu? Hehe, mobil itu bagus, kudengar ini edisi terbatas global, sangat mendominasi. Chen Shuzhen telah memikirkannya sejak dia mengetahui bahwa Xiao Tians memiliki Lamborghini. Dia memikirkannya sepanjang malam tadi malam, berpikir untuk membawa mobil mewah Xiao Tians kembali ke rumah orang tuanya hari ini. Jika saatnya tiba, hal itu akan membutakan mata orang-orang itu. Namun saat berikutnya, Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, jika ibu tidak ingin mengendarainya, tentu saja ibu tahu cara mengemudinya. Bagaimana kalau ibu mengendarainya? Saya akan naik mobil lain ke sana. Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengemudi? Kamu. Chen Shuzhen berkata kepada Xiao Tians dengan bingung, tetapi sebelum dia selesai berbicara,
tiba-tiba terdengar suara rem di kejauhan, dan mulut Chen Shuzhen tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, deretan rapi lebih dari selusin mobil Longqi terbaik Departemen Perang Tianhai berhenti di depan Xiao Tians dan Chen Shuzhen. Bahkan merek mobil itu berada dalam satu digit Tianhai, yang sangat mendominasi dan ada beberapa tank perang di depan dan belakang konvoi. Itu dipenuhi dengan prajurit paling elit di kota Tianhai, masing-masing dari mereka adalah prajurit puncak bintang 5. Mereka selalu dipenuhi dengan aura besi dan darah. Ditambah dengan seragam yang mendominasi dan seragam, sekilas orang tahu bahwa ini adalah divisi elit. Dan dia tetap yang terbaik di antara yang terbaik. Saat berikutnya, Wang Tianhai, Dewa Perang di Tianhai, Lu Tianxun, Direktur Departemen Patroli Kota Tianhai, dan Xi Tianzeng, Direktur Biro Urusan Kota, semuanya mengenakan pakaian formal, keluar dari salah satu Longqi mobil dan berjalan dengan hormat ke Xiao Tians untuk memberi penghormatan. Berkata, "Salam, Tuan." Xiao Tians mengangguk, mengeluarkan kunci mobil Lamborghini dari sakunya dan melemparkannya ke Chen Shuzhen. Dia berkata sambil tersenyum, "Haha, Bu, kamu bisa mengemudikan Lamborghini dulu. Kami akan mengikutimu. Jangan khawatir, aku akan mengikutimu. Mendukungmu hari ini." Chen Shuzhen melihat 3 pemain besar teratas di kota Tianhai di depannya, merasa sangat bersemangat. Menantu yang baik, pahami aku. Dia sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya terus mengangguk. Dia dengan cepat berkata kepada Wang Tianhai, Lu Tianxun, dan Xi Tianzeng, ini merepotkan bagi 3 orang dewasa hari ini. Ini merepotkan. Wang Tianhai dan yang lainnya dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata, tidak, Saudari Chen, tolong jangan katakan itu. Ya, kami tidak sibuk. Anda pergi dulu, dan kami akan mengikuti. Mereka bertiga merasa tidak berdaya. Bayangkan saja apa identitas dan status mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka bahkan tidak akan berbicara dengan wanita seperti Chen Shuzhen. Tapi sekarang dia adalah ibu mertua Xiao Tians. Apalagi mereka bertiga juga sangat memahami karakter Xiao Tians, yaitu kamu akan membalas orang yang baik padanya ribuan kali lipat. Adapun mereka yang memusuhi dia, mereka akan dibunuh dalam hitungan menit, bahkan tanpa ragu-ragu. Haha. Oke, ayo masuk ke mobil dan pulang lebih awal. Kalian bertiga, makan juga bersamaku. Ngomong-ngomong, kita hanya perlu membicarakan beberapa hal. Jangan mencariku lagi. Aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Xiao Tians berkata sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil. Ya, Gao Weiwei akan segera bekerja di grup Junlin. Dia juga berencana untuk mengantar Xiao Xiao secara pribadi ke sekolah dalam beberapa hari ke depan. Xiao Xiao telah menemukan sekolah di komunitas tersebut, tetapi Xiao Tians sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tidak pernah mengirim Xiao Xiao secara langsung. Hal ini membuatnya merasa sangat menyesal. Terlebih lagi, Xiao Xiao berada pada usia yang menyenangkan dan sangat imut. Dia sekarang berharap bisa berada di sisi Xiao Xiao dan bermain dengan Xiao Xiao setiap hari. Chen Shuzhen mengendarai mobil mewah Xiao Tians, menginjak pedal gas, dan pergi. Ya, meskipun Chen Shuzhen lebih tua, hatinya masih muda, dan dia sangat bersemangat hari ini. Jadi ketika Anda mengendarai mobil, itu mengasyikkan. Akselerasi terus meningkat. Lebih dari setengah jam kemudian, Chen Shuzhen tiba di komunitas orang tuanya. Ibunya, Nenek Gao Weiwei, telah meninggal dunia. Hanya ayahnya yang pergi lebih awal, dan kedua saudara laki-lakinya belum berangkat kerja kain. Ya, keluarga Chen semuanya tinggal di komunitas yang sama. Faktanya, keluarga Chen tidak miskin, mereka juga memiliki perusahaan kecil di kota Tianhai. Meskipun tidak besar, keluarga Chen juga memilikinya membeli beberapa di kota Tianhai selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keluarga Chen agak meremehkan Chen Shuzhen, yang menikah di kota Beijing dan tidak diterima di sana. Apalagi mereka juga mengetahui bahwa Gao Zheng, yang dinikahi Chen Shuzhen, adalah seorang pecundang dan mengendarai mobil seharga ratusan ribu. Saya bahkan tidak mampu membeli mobil atau rumah yang lebih baik di lokasi yang lebih baik di daerah miskin kota Beijing. Oleh karena itu, kerabat Chen Shuzhen secara alami memiliki rasa superioritas di hadapannya. Namun saat ini, di halaman komunitas keluarga Chen, ayah tua Chen Shuzhen dan kedua saudara laki-lakinya tercengang saat melihat Chen Shuzhen mengendarai Lamborghini Poison yang diparkir di depan mereka. Ayah tua Chen Shuzhen memandang Chen Shuzhen dengan mata terbelalak dan bertanya, "Shuzhen, kamu? Apakah ini mobilmu?" Saat berikutnya,
Kakak tertua Chen Shuzhen juga mengerutkan kening dan berkata, Shuzhen, aku sudah lama tidak menghubungimu, tapi mobilmu ini. Kakak kedua Chen Shuzhen juga berkata, adik ketiga, jika saya membacanya dengan benar, mobil ini adalah Lamborghini Poison edisi terbatas global, bukan? Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya, dan harganya sendiri tidak rendah. Kamu dari mana asal mobil itu? Chen Shuzhen sangat bangga, dan saat ini, saat dia mengobrol dengan keluarga Chen selama beberapa menit, banyak orang telah berkumpul di sekitar komunitas menengah di kota Tianhai dunia. Mobil mewah terkemuka. Semua orang memandang Chen Shuzhen dengan sangat iri. Chen Shuzhen melihat ekspresi kaget keluarganya dan mendengarkan kata-kata mereka yang sulit dipercaya. Chen Shuzhen merasa sangat bangga. Pada saat ini, dia merasa depresi yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Saat berikutnya Chen Shuzhen berkata sambil tersenyum, nah, ini mobil menantu saya, bagaimana kalau tidak apa-apa? Haha, ngomong-ngomong, kami kembali ke Tianhai sekarang. Kami tinggal di pusat kota. Rumah tidak besar, hanya beberapa orang. Dupleks di Beiping, ayah, apakah Anda mengalami kesulitan dengan perusahaan Anda? Jika demikian, ingatlah untuk memberitahu saya dan saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Setelah Chen Shuzhen selesai berbicara, dia kemudian berkata kepada kakak laki-lakinya, saudaraku, saya mendengar bahwa Anda bekerja di Biro Urusan Kota, kan? Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat memberi tahu saya. Akhirnya, Chen Shuzhen memandang saudara laki-lakinya yang kedua dan berkata, saudara laki-laki kedua, juga, saya mendengar bahwa anak Anda bersekolah di divisi Tianshun, kan? Tidak apa-apa. Apakah Anda ingin saya dan Lu Tianshun menyapa? Kita semua adalah satu keluarga. Bantu aku sebentar. Setelah Chen Shuzhen selesai berbicara, ketiga orang di keluarga Chen semuanya terkejut, dan sekarang ada semakin banyak orang di sekitar. Semua orang memandang Chen Shuzhen dengan sangat terkejut. Tuan Chen menatap Chen Shuzhen beberapa saat dan berkata setelah beberapa saat, hei, Shuzhen, kami tidak dapat membantu Anda tahun ini, tetapi kami juga mengalami kesulitan. Harap kembalikan mobil Anda sesegera mungkin. Di rumah sakit di sini di Tianhai, aku juga kenal beberapa ahli, ayah akan mengajakmu melihatnya. Setelah Tuan Chen selesai berbicara, saudara laki-laki kedua dan tertua Chen Shuzhen juga memandang Chen Shuzhen dengan simpati. Itu artinya Chen Shuzhen sakit. Menjadi gila. Chen Shuzhen memandang mereka bertiga dengan penuh arti dan berkata, ayah, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku. Tuan Chen dan tiga lainnya menggelengkan kepala. Kemudian Tuan Chen mengeluarkan kartu bank dari sakunya, menyerahkannya kepada Chen Shuzhen dan berkata, Shuzhen, masih ada sejumlah uang di kartu ini. Ambillah. Kamu. Petik 2. Hahaha. Hahaha. Ini yang kamu katakan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sebelum Tuan Chen selesai berbicara, dia disela oleh tawa Chen Shuzhen. Saat berikutnya, Chen Shuzhen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Tians. Saat ini, iring-iringan mobil Xiao Tians dan mobil Xiao Tians tidak jauh dari komunitas. Xiao Tians tersenyum tak berdaya, lalu berkata, oke, sudah waktunya kita muncul. Ayo pergi dan dukung ibu mertuaku. Saat Xiao Tians selesai berbicara, seluruh konvoi segera mulai bergerak. Satu demi satu, kendaraan tingkat tertinggi dari Departemen Patroli Kota Tianhai, Departemen Kota-Kota Tianhai, dan Departemen Perang Tianhai masuk. Saat berikutnya, di bawah sorotan mata semua orang di keluarga Chen, mereka melihat beberapa tokoh penting yang hanya dapat dilihat di TV dan online, Lu Tianshun, Direktur Departemen Survei Langit Kota Tianhai. Xi Tianzeng, Direktur Departemen Kota Tianhai. Wang Tianhai, Dewa Perang di Langit. Mereka semua muncul, dan ratusan tentara paling elit langsung mengepung mereka. Pada saat ini, Xiao Tians, yang berdiri di depan Lu Tianshun, Xi Tianzeng dan Wang Tianhai, berjalan ke arah Chen Shuzhen dengan senyum masam dan berkata, Bu, apakah ibu merasa lebih baik kali ini? Chen Shuzhen mengangguk penuh semangat, ya, oke, saya merasa nyaman dan bahagia, hahaha, menantu yang baik, ayo jalan-jalan dan pulang untuk makan malam. Ini rumah kita juga. Setelah Chen Shuzhen selesai berbicara, dia segera berkata kepada Tuan Chen, yang pucat karena ketakutan dan gemetar, ayah, cepatlah, Tians ada di sini, cepat pulang. Tidakkah kamu ingin Tians berdiri di luar? Dia. Tuan Chen bertanya dengan tergagap kepada Chen Shuzhen.
Chen Shuzhen mengangguk dan berkata, baiklah, menantu laki-laki saya, menantu yang Anda tegur saat itu, orang yang melarikan diri setelah menindas Wei Wei. Tians pergi ke departemen perang saat itu, dan sekarang dia kembali. Yah, levelnya tidak sama. Dia tinggi, dia hanya komandan ketujuh departemen perang kerajaan naga sekarang. Yah, itu tidak tinggi, dia hanya mengelola sekitar selusin dewa perang. Chen Shuzhen berbicara dengan sangat pelan saat ini. Namun ketiga anggota keluarga Chen sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Xiao Tians membungkuk kepada Tuan Chen sambil tersenyum masam, halo, kakek. Saat makan siang, semua orang di keluarga Chen sangat terkendali, tetapi Xiao Tians mengobrol dengan Lu Tianxun, Wang Tianhai dan yang lainnya tentang beberapa hal. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga ini. Saat makan siang, semua orang di keluarga Chen sangat terkendali, tetapi Xiao Tians mengobrol dengan Lu Tianxun, Wang Tianhai dan yang lainnya tentang beberapa hal. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga ini. Dulu ketika Gao Weiwei berjuang untuk merawat anak kecilnya, dia tidak berbeda dengan keluarga Gao tahun ini. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali, dan bahkan menertawakan Gao Weiwei dengan sinis. Perilaku seperti itu tidak mungkin dimaafkan oleh Xiao Tians. Dia datang ke sini kali ini hanya untuk melampiaskan amarahnya pada Chen Shuzhen dan membuat orang sombong ini menyesalinya. Jika dibiarkan di kota Beijiang, nasib keluarga ini tidak akan lebih baik dari nasib keluarga Gao. Oleh karena itu, Xiao Tians tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saat Xiao Tians kembali ke rumah pada sore hari, Gao Weiwei sudah bangun dan makan. Dia masih merasa lemah dan sakit. Setelah melihat Xiao Tians kembali, dia menatap Xiao Tians dengan kesal. Kalaupun dia melakukannya, dia tidak akan mau pergi ke rumah kakeknya, apalagi jika dia tidak bangun hari ini. Bukan apa-apa, saya belum pernah ke sana beberapa kali sejak dia masih kecil, dan selama bertahun-tahun ketika dia membawa Xiao Xiao, dia tidak mendapat kabar apapun dari keluarga Chen. Xiao Tians berjalan di belakang Gao Weiwei, memeluknya dari belakang, mencium leher ramping dan putihnya, dan berkata sambil tersenyum, sayang, kenapa kamu tidak pergi dan istirahat? Kemarin, Yin Chaoge berkata dia akan mentraktir kita untuk makan malam-malam ini. Bukankah dia selalu ingin bertemu denganku? Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ayo pergi ke sana nanti setelah kamu istirahat. Gao Weiwei menoleh untuk melihat Xiao Tians dengan bingung dan berkata, Chaoge ingin bertemu denganmu. Yah, bukankah dia sudah melihatmu? Xiao Tians merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ya, saya sudah lama bertemu dengannya, jadi saya tidak tahu mengapa dia begitu ingin bertemu dengan saya. Istri saya, menurut Anda apakah dia telah jatuh cinta bersamaku? Lagi pula, aku sangat tampan, benar kan? Aduh. Sebelum Xiao Tians selesai berbicara, Gao Weiwei menggigit lengannya, menatap Xiao Tians dengan tajam dan berkata, beraninya kamu. Saat Gao Weiwei berbicara, dia memamerkan taring harimau kecilnya dan mengepalkan tangan kecilnya, terlihat kejam dan galak. Bersambung.